mengikuti guru penggerak sekolah penggerak. Jadi kadis kita ini Kadis penggerak ya. kadis penggerak. Ujian sekolah di masa pandemi tahun ini bukan sebagai kelulusan, tetapi sebagai cara untuk mengetahui siswa dalam memahami ilmu. Inilah poin dalam surat edaran Mendikbud di era pandemi. Dan SMP Negeri 2 Sesuka Kabupaten Batubara telah melaksanakan hal tersebut. Apa sajakah kilas seputar sekolah ini? Ikuti liputannya bersama channel KVI TV. Selamat pagi para pemirsa, jumpa lagi bersama kami channel KVI TV. Bersama saya Irwansyah Nasution. Saat ini saya berada di sebuah sekolah menengah pertama atau tepatnya SMP Negeri 2 Sesuka Kabupaten Batubara. Sebagaimana diketahui bahwa SMP Negeri 2 Sesuka ini berdiri sekitar tahun 2004, lebih kurang 17 tahun yang silam. Jadi kegiatan-kegiatan persekolahan ini sudah cukup lama tentunya. Dan kita melalui wawancara singkat ini kita coba mencari tahu bagaimana dan apa-apa yang telah dilaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di sekolah ini. Dan saat ini saya bersama Bapak Dr. Anus Pran H. Rajagugu MSI. Baik, kita sapa saja Bapak Kepala Sekolahnya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat Pak ya? Iya, sehat. Hari ini kegiatan siswa sepertinya ada ya Pak? Oh ya, betul Pak. Iya. Hari ini pas sekarang adalah kegiatan ujian akhir tahun atau penilaian akhir tahun. Kegiatan ini adalah merupakan bagian daripada tahapan-tahapan daripada anak kita untuk mengakhiri tahun ajaran, sehingga dengan diadakannya penilaian akhir tahun atau yang disingkat dengan PAT, maka berakhirlah proses pendidikan anak kita selama 3 tahun di sekolah ini, khususnya kelas 9 ya Pak. Jadi dengan demikian nanti setelah ini maka akan ada pengumuman dan akan melanjutlah nanti ke jenjang yang lebih tinggi, apakah SMA atau SMA. Kegiatan serupa di sekolah lain sama Pak? Serentak dilaksanakan? Oh ya, betul Pak, betul sekali. Itu kegiatan kita di Kabupaten Batubara ini ya secara umum kita bersamaan di Kabupaten Batubara, bahkan di seluruh Indonesia Pak, karena ini adalah program kegiatan sekolah, salah satu bagian daripada menutup sekolah. Betul. Ya. Selama proses belajar ini Pak, ini kan suasana pandemi masih berlangsung Pak. Ya. Apa upaya Bapak dalam melaksanakan pengamanan pada seluruh stakeholder di sekolah kita ini? Oke Pak, itu pertanyaan bagus Pak. Kebetulan hari ini kita hari pertama dikasih izin oleh pemerintah, yaitu dasar kita untuk melaksanakan ini Pak. Ada edaran dari Bupati kita, Bupati Batubara, yaitu edaran nomor 420/2252 tentang penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi coronavirus DIS 2019 pada tahun 2020-2021. Kemudian ada lagi edaran dari Dinas Pendidikan kita Pak. Surat edaran pendidikan dinas kita yaitu nomor 800/0806/SR. Kemudian dilanjutkan lagi dengan keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara yang menunjuk beberapa sekolah untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka. Nah, untuk menjalankan proses prokes tadi Pak, apa usaha Bapak? Ya, untuk mendapatkan izin tatap muka ini Pak, Iya. melalui tahapan-tahapan. Yang pertama,
kita sosialisasikan dulu Pak kepada orang tua. Kemudian kita minta izin kepada orang tua itu, apakah anaknya diizinkan tatap muka dengan protokol kesehatan atau tetap BDR, belajar dari rumah, atau PJJ, belajar jarak jauh, atau online. Jadi seandainya orang tua tidak mengizinkan, ya kita tetap layani secara PJJ. Itu semua dokumennya sudah kita kumpulkan izin orang tua dan diketahui komite. Kemudian Pak, dari dinas sudah memeriksa persiapan kita, persiapan prokes kita, mulai dari kesiapan alat pengukur suhu tubuh, kemudian alat cuci tangan, sabun, masker semua. Jadi Pak, sebelum masuk kita bagikan lagi semua masker seluruh facial, kita bagikan lagi semua, hand sanitizer kita bagikan. Seperti ini Pak ya? Iya, seperti ini. Dan di tempat cuci tangan itu kita siapkan juga alat sabun cuci tangan di tempat air mengalir. Jadi karena kita sudah bisa memenuhi, maka pemerintah mengizinkan kita untuk tatap muka. Lebih kurang Pak, diizinkan 160 siswa ya. sekolah seluruh Kabupaten Batubara, dari lebih kurang 300-an sekolah. Luar biasa sekali Pak ya. Teringatnya Pak, sudah berapa lama Bapak bertugas di sekolah ini Pak? Oh, saya bertugas di sini Pak, tepatnya ya bulan Mei lah 2015 yang lalu. Jadi ini sudah memasuki tahun ke-6 Pak. Sudah Pak. Apa yang Bapak kembangkan selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah di sini sejak tahun tersebut Pak sampai sekarang ya? Oh ya, sejak saya di sini, yang pertama saya targetkan adalah ya di samping peningkatan mutu siswa dan guru, kita juga meningkatkan penghijauan lah. Kita kalau bisa berorientasi adalah sekolah sadar lingkungan. Jadi saat Bapak berada di sini dulu, datang pertama, berapa ruangan yang Bapak dapat sekarang bagaimana? Oh ya, waktu saya kemari dulu jumlahnya 16 robel, kemudian kamar mandinya juga masih cukup terbatas, tetapi berjalan dengan waktu mulai 2016, 2017 sampai 2018 masing-masing kita ada dapat rehab, pembangunan kamar mandi, pembangunan ruangan kelas, dan pembangunan laboratorium IPA. Jadi fasilitasnya sudah hampir memenuhi, tapi ada yang kurang Pak. Iya. Iya, laboratorium komputer. Oh, iya. Jadi laboratorium komputer ini Pak, kira-kira didaya gunakan untuk apa? Wah, inilah Pak, diperlukan. Iya. Sekarang ini kan ujian menurut pemerintah Pak, kita akan melakukan AKM. Oh iya, AKM. Asesmen Itu ya, Pak? asesmen kompetensi minimal. Jadi itu akan dilakukan kepada siswa kelas 8. Bukan seperti zaman dahulu ada ujian akhir sekolah yang diberlakukan kepada kelas 9. Sekarang namanya AKM. Maka untuk itu Pak diperlukan itu komputer, lab komputer. Namun komputer kita sudah ada beberapa di situ, tetapi kita pergunakan ruangan kelas sementara. Ya, tidak menggunakan ya laboratorium. Untuk itu kita butuhkan itu bantuan daripada pemerintah untuk kita. Nah, itu dia. Berapa tenaga pendidik kita di sini Pak ya? Tenaga pendidik kita mulai guru
Kalau yang PNS Pak, termasuk saya adalah 18. Kemudian untuk memenuhi kekurangan guru, kita ada guru honorer sekitar 9 orang, ditambah tendik tenaga TU, termasuk penjaga sekolah dan kebersihan. Jadi kita lebih kurang di sini sekarang adalah 28 orang. Iya, ya, Pak. Menarik Pak. Kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan, tentu ada evaluasi Pak. Nah, Bapak melihat evaluasi siswa dari tahun ke tahun bagaimana di sini Pak? Oh ya Pak, ya mudah-mudahan Pak, semenjak saya di sini dari tahun ke tahun Pak, jumlah siswanya mengalami grafik peningkatan. Jadi kalau sebelumnya hanya 16 rombel, sekarang sudah hampir 18 rombel penuh. Kalau tahun-tahun sebelumnya, kalau misalnya 2 tahun lalu sudah 18 rombel tapi belum penuh. Artinya Pak, misalnya kita daya tampungnya 6 rombel 192, kalau tahun sebelumnya belum dapat, masih 180 misalnya, tapi semenjak tahun ini sudah penuh, genap dia 192. Jadi grafiknya meningkat Pak. Ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak. Oke Pak. Kami melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan sejak Kepala Dinas Pendidikan Bapak Ilyas Torus ini Pak ya. Pelatihan itu luar biasa sekali Pak. Bagaimana tanggapan Bapak aktivitas ya para guru-guru, para kepala sekolah yang ikut pelatihan-pelatihan? Contoh yang barusan ini kan persoalan laboratorium digital ya, perpustakaan digital ya. Digital. Kemudian penggunaan Siplah. Ini bagaimana Bapak melihat kebijakan Kepala Dinas Kabupaten Batubara Pak? Ya, secara umum kita mendukung Pak, terutama misalnya Siplah, ya kan. Jadi kalau dengan Siplah kan kita belanja secara online. Jadi kalau belanja secara online, kita membayarnya online. Jadi ya di situ mengurangi terjadinya kesalahan administrasi. Jadi mengurangi kesalahan kita. Jadi kita sangat mendukung, terutama Kebijakan Kepala Dinas ya Pak? Iya, kebijakan Kepala Dinas kita ini kita mendukung sepenuhnya. Jadi kita kalaupun ada yang memeriksa kita pihak ketiga, ya kita jelas ini belanjanya kita online. Jadi tidak sebelumnya, jangan-jangan kwitansi ada, barang nggak ada. Kalau itu dulu, jadi dengan Siplah ini ya kita belanja dan ada serah terima barang. Termasuk gagasan kegiatan perpustakaan digital Pak ya? Iya, termasuk Pak Kepala Dinas kita, ya kita dukung, termasuk penggerak lah itu Pak. Penggerak. Jadi ya kalau kita hari itu digerakkan Pak untuk mengikuti guru penggerak, sekolah penggerak, jadi kadis kita ini kadis penggerak ya. kadis penggerak. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak atas wawancara singkat ini, luar biasa sekali Pak ya. Oke. Baik para pemirsa sekalian, tadi demikianlah perbincangan kami dengan Bapak Raja Gugu, seorang tokoh pendidik yang sekaligus kepala sekolah di Kecamatan Sesuka, ya tepatnya di SMP Negeri 2 Sesuka. Beliau telah memberikan gambaran seputar apa saja kegiatan proses belajar mengajar, terutama di era pandemi ini. Semoga bisa memberikan inspirasi dari diskusi kami yang singkat ini. Akhirnya saya ucapkan sampai jumpa lagi bersama kami channel KPI di siaran berikutnya. Selamat.